Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jirjan Hartadin dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang teks prosedur. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Mari kita sebut saja semua itu dengan istilah prosedur. Untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur pada bab ini, kita akan belajar 1. Mengonstruksikan informasi. 2. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. 3. Menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Dan 4. Mengembangkan teks prosedur. A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakan sangat penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Teks prosedur terdiri atas 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Ciri-ciri teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Judul ditulis secara jelas. 2. Langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. 3. Langkah kerja yang satu dengan langkah kerja lainnya koheren. 4. Teks bersifat informatif. 5. Teks dipaparkan secara terperinci. 6. Isi informasi bersifat objektif. 7. Informasi yang disampaikan bersifat universal. 8. Teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Informasi yang disampaikan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks pernyataan dalam teks prosedur. Biasanya berupa gambaran awal teks. Bagian ini berisi paparan tujuan dibuatnya teks prosedur serta gambaran hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Sementara itu, bagian tahapan-tahapan berisi urutan kegiatan yang dipaparkan secara urut, terperinci, dan tidak dapat diubah urutannya. B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan melakukan sesuatu kegiatan, maka kemungkinan keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar. Untuk memproduksi teks prosedur, perlu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Teks prosedur yang hendak diproduksi dapat berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Teknik memproduksi teks prosedur dari segi kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat perintah yang lugas. 2. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. 3. Menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. 4. Menggunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Merancang teks prosedur dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. 2. Tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. 3. Perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara runtut. 4. Periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan. 1. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. 2. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. 3. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya.
3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, setelah itu, dan di samping itu. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. D. Mengembangkan teks prosedur. Dengan mengembangkan struktur dan aspek kebahasan teks prosedur, mudah pula bagi kita untuk memahami maksud teks itu. Pemahaman tentang teks prosedur sangatlah penting jika kita tidak berharap memperoleh efek berbahaya. Paling tidak, petunjuk itu menjadi tidak efektif. Teknik teks prosedur yang salah satu beresiko tinggi apabila petunjuk itu berkenaan dengan sesuatu yang membahayakan, misalnya berupa penggunaan mesin atau obat-obatan. Ketidakjelasan prosedur dapat berakibat kerusakan pada mesin ataupun kematian bagi penggunanya. Dengan demikian, kejelasan itu merupakan hal yang utama dalam suatu teks prosedur. Menyusun rancangan garis besar atau suatu prosedur. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasan teks prosedur, mudah bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut. Sebuah teks prosedur haruslah jelas. Untuk memperoleh kejelasan itu, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. 1. Mengartikan kata-kata sulit. 2. Memaknai maksud teks secara keseluruhan. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, diantara sebagai berikut. 1. Teks bertema kebiasaan hidup. 2. Teks bertema aktivitas tertentu, misalnya cara membuat bolu, kukus. 3. Teks bertema penggunaan alat, misalnya cara penggunaan laptop. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.